Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, grade 6. How are you today? Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, oke? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan PPKN. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, let's say together basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan boleh keluarkan buku tematik 6C-nya. Hari ini kita akan membahas tematik muatan PPKN rangkuman tema 3. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan sebenarnya kewajiban, hak dan tanggung jawab ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di kelas 5 dan minggu lalu juga 2 minggu yang lalu juga kita sudah bahas kewajiban, hak dan tanggung jawab itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita ulang kembali agar lebih paham, agar kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat pengertiannya dulu ya. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Nah, kalau hak sebagai warga negara berarti segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap orang dalam kedudukannya sebagai warga negara. Contohnya di sini adalah mendapatkan pengajaran dan mengeluarkan pendapat. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Kemudian, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Nah, kalau kewajiban kamu sebagai warga negara berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Oke. Tadi contoh dari kewajiban itu salah satunya adalah menaati peraturan lalu lintas dan masih banyak contoh lagi yang lainnya nanti kita lihat ya. Oke, nah tanggung jawab tadi sudah disebutkan melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Ini adalah pengertian tanggung jawab berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Ya, jadi jika orang tersebut melakukan kewajiban dengan tidak tanggung jawab, dengan tidak penuh rasa tanggung jawab, berarti orang tersebut bisa dikatakan tidak bertanggung jawab. Dan sebaliknya. Lanjut, kita lihat sekarang contoh hak dan kewajiban sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu ya. Di sini ada ruang lingkupnya di rumah. Hak yang kita dapatkan di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapatkan perlindungan juga dari orang tua, dan mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Tapi sebelum kamu mendapatkan hak tersebut, kamu harus melakukan kewajiban terlebih dahulu untuk memperoleh hak kamu, ya. Dan lakukan kewajiban ini dengan penuh tanggung jawab. Ya, contohnya di sini membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Nah, kalau kamu bisa membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah ya, maka kamu akan memperoleh kasih sayang dari orang tua. Ya, bantu orang tuanya menyapu, mengepel, mencuci piring, meringankan pekerjaan orang tua. Ya, selain dapat pahala, kamu juga pasti mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya kan? Oke. Menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal. Jika ingin lingkungannya bersih, nyaman, ya berarti kamu harus menjaga kebersihan. Selalu menyapu, mengepel. Dan yang terakhir di sini ada menyayangi saudara atau menyayangi kakak, adik, ya. Jangan berantem terus. Ya, kalau kamu kakak berarti harus lebih banyak mengalah. Oke? Ya. Di ruang lingkup sekolah. Hak yang kita dapatkan di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru. Kemudian mendapatkan kenyamanan dalam belajar dan menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Nah, kewajiban yang harus kamu lakukan adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik, seperti sekarang.
Walaupun pembelajarannya jarak jauh, tidak di sekolah, tapi kamu wajib untuk mendengarkan penjelasan dari guru dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik, walaupun lewat video ataupun voice note, ya. Oke. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kalau kita sekolah ya, kalau kamu ke sekolah, maka kamu juga wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar belajarnya menjadi nyaman dan bersih. Oke. Kemudian, wajib juga menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas sekolah. Oke, ini contoh di ruang lingkup. Kemudian berikutnya ada di lingkup masyarakat. Hak yang kita dapatkan di masyarakat yaitu mendapatkan bantuan atau pertolongan tetangga. Ya, tapi kewajibannya adalah kalau kamu ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan dari tetangga, kamu wajib membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ya. Dan hak mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat. Jika kamu ingin mendapatkan hak tersebut, maka kamu harus melakukan kewajiban dengan menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Ya, tidak membuang sampah pada sembarang tempat, tidak membuang sampah di got, ya, terus tidak mencoret-coret tembok atau mencoret-coret tiang listrik dan lain sebagainya. Kemudian hak menggunakan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Maka kewajibannya kamu harus menjaga dan merawat fasilitas-fasilitas umum di masyarakat tersebut. Ya, paham ya? Contoh di ruang lingkup, hak kewajiban di ruang lingkup sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, semua contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia ini, hak, terutama hak ya, ini dicantumkan pada terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai biasanya dari pasal 27, ya. Nah, kita lihat di sini. Hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ini ada di pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kalau kamu punya buku Undang-Undang Dasar, kamu boleh lihat pasal 31 ayat 1 itu bunyinya apa ya. Kemudian kewajibannya yaitu setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Kemudian hak berikutnya yaitu hak setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini juga ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D. Ya. Nah, setiap kewajibannya nih, setiap warga negara wajib membela dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Oke, kemudian berikutnya, hak yang berikutnya yaitu setiap warga negara berhak memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke, nah kewajibannya kalian harus, setiap warga negara wajib melindungi, menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak bersikap semena-mena, sewenang-wenang. Ya, oke. Kemudian hak yang berikutnya yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini ada di pasal 27 ayat 2. Ya, jadi kewajibannya yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk taat, tertib, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Oke. Kemudian hak yang berikutnya yaitu setiap warga negara berhak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Ini masih sama dengan yang tadi yang pertama ya. Nah, setiap warga negara wajib turut serta, kewajibannya yaitu setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa dan tanah air agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Nah, kalau itu tadi contoh hak dan kewajiban dalam warga negara sebagai warga negara Indonesia. Nah, kalau sekarang contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan listrik sesuai dengan
pembelajaran yang sedang kita pelajari ya. Jadi hak kita dalam penggunaan listrik yaitu menggunakan listrik untuk menghidupkan atau menggerakkan alat-alat rumah tangga, dan kewajibannya yaitu melakukan penghematan dalam penggunaan listrik. Ya, tidak boros listrik, menggunakan dengan seperlunya saja. Jika sudah tidak digunakan, dimatikan listriknya. Ya. Kemudian, menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk menghidupkan lampu. Kewajibannya menjaga dan merawat alat-alat listrik di rumah tangga atau alat elektronik. Kemudian, hak yang berikutnya mendapatkan penerangan jalan umum yang dibiayai oleh negara. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan hak itu, kamu juga harus melakukan kewajiban menjaga kelestarian listrik sebagai salah satu sumber energi. Benar-benar harus hemat energi. Hak yang berikutnya yaitu menggunakan listrik sebagai sumber energi dalam berbagai percobaan. Nah, kewajibannya yaitu membayar pajak listrik sebelum menggunakannya. Ya, oke. Paham sampai situ ya? Sekarang kita lanjut ke pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Yang kedua, seseorang akan mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Jadi, kamu akan memperoleh hak kamu setelah kamu melaksanakan kewajiban kamu dengan penuh tanggung jawab. Ya. Oke, yang ketiga, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk menggunakan haknya. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk melaksanakan kewajibannya. Oke. Kita lihat sekarang. Oke, itu masih sama yang tadi ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas yang kedua sekarang yaitu manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke, ini bisa juga sebagai dampak pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Jika kamu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, maka yang didapat adalah yang pertama, terciptanya kedamaian dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatnya mutu pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan akan merata. Yang kelima, terhindar dari ketimpangan atau kesenjangan sosial. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. And let's say together, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.